Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes Haji A. Fatoni, MSI yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, menghadiri kegiatan Yatim Festival Palembang 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Abulyatama Indonesia yang dipusatkan di Rambang Semesta Ballroom Palembang. Turut hadir di dalam kegiatan ini, Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad, MSc, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel Dr. Haji M. Sunarto, SSOS, MSI, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Palembang Haji M. Akbar Alvaro, Bebas, MM, dan undangan lainnya, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Dikatakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra, MH, di mana saya hadir di acara-acara ini mewakili daripada penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes Haji A. Fatoni, MSI, karena beliau tidak bisa menghadiri kegiatan ini dikarenakan ada kegiatan lain. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2025 Masehi ini, merupakan bulan yang penuh berkah, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, memperbanyak amal bagi kita semua itu sudah menjadi kebiasaan dan merupakan perintah dari Al-Quran. Seperti Yayasan Abulyatama Indonesia yang hari ini melakukan acara Yatim Fest dengan mengundang sebanyak 1.200 anak-anak yatim penghafal Al-Quran dan duafa, ujarnya. Kemudian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam kebaikan, yang mampu membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu dalam bingkai kekeluargaan dan kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan masyarakat. Menolong sesama manusia wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu, terlebih lagi terhadap para yatim dan duafa yang ada di sekitar kita, ungkapnya. Pada bimbingan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Anda ini selaku jajaran direksi Rambang Semesta Ballroom. Yang saya hormati, PJ Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda dan petinggi yang hadir dan turut serta dalam kegiatan hari ini. Yatim Fest Ramadan 1445 Hijriah. Yang paling spesial saya ucapkan, bulan suci yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, serta bulan yang kita rindukan bersama. Saya juga bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam kegiatan yang penuh manfaat ini. Semoga kegiatan ini membawa berkah untuk kita semua dan kebahagiaan untuk anak-anak sekalian. Pada Ramadan ini, besar harapan saya, semoga kegiatan seperti ini dapat terus berjalan setiap tahunnya. Yang kita jadikan sebagai wadah untuk mencari berkah dan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Yatim Fest dan anak-anak semua. Mari bersama-sama kita luruskan niat kita agar kegiatan ini menjadi jembatan untuk kita hingga dapat bertemu dan menjadi bagian dari Nabi yang selalu kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan sangat bermanfaat untuk para penerima, terutama anak yatim piatu, kemudian para duafa dan tadi termasuk para penonton Al-Quran yang semua berkumpul pada hari ini. Insyaallah ini semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-20 ya dalam puasa kita, dan kita sudah menapaki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Bahwa bulan suci Ramadan ini setidaknya ada 3 dimensinya, mulai dari kita berpuasa,
dengan berbagai kebermanfaatan di dalamnya, mulai dari kepatuhan kita, kesucian diri kita, pengorbanan kita, termasuk juga perjuangan kita dalam melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini kita dilatih. Yaitu ini yang pertama. Kemudian bulan suci Ramadan juga merupakan bulannya Al-Quran, di mana kita umat Islam saat ini berlomba-lomba di mana-mana kita mengejar, pertama kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran juga kita laksanakan, dan juga termasuk apalagi nanti di 10 malam terakhir ini kita terus gaspol untuk membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu dengan sedekah. Kalau kita pada bulan suci Ramadan ini, tingkat kepedulian kita tentu kita perlu tingkatkan lagi, kita dorong lagi. Kita perhatian di sekeliling kita, banyak yang membutuhkan bantuan dari kita. Bahwa sedekah ini selain kita juga pahalanya berlipat-lipat. Di bulan yang biasa saja, di bulan Ramadan berlipat ganda, oleh Allah diberikan ganjaran yang berlipat-lipat, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka sedekah ini akan semakin berlipat-lipat pahalanya ataupun ganjaran dari Allah SWT. Dari sisi penerimanya juga tentu tingkat bermanfaatnya juga lebih besar, kebutuhannya juga lebih besar. Maka itu tentu akan sangat bermanfaat bagi para penerima sedekah atau zakat yang kita berikan. Oleh karena itu sekali lagi kita sangat mengapresiasi dan ada kiranya yang memberikan sedekah, memberikan santunan, membersihkan sebagian hartanya ini mendapatkan berkah dan rezekinya akan terus bertambah. Diberikan Allah rezeki yang bertambah dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, anak sekalian, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus mendorong berbagai program kegiatan yang langsung kepada masyarakat, mulai dari seperti kegiatan pengendalian inflasi, yaitu untuk bagaimana harga-harga di pasar-pasar, di toko-toko ini tidak begitu tinggi naiknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ini terus digerakkan, adanya seperti operasi pasar murah ini dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Juga dilaksanakan program bedah rumah. Banyak rumah yang tidak layak huni yang akan dibedah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Lebih kurang sudah tercatat 8 kota oleh BUMN, BUMD, swasta, kemudian juga dari dana desa dan juga dari Basnas. Kemudian juga program untuk anak stunting juga terus digerakkan oleh masyarakat. Pembangunan sanitasi juga dilaksanakan lebih dari 6.000 bantuan untuk sanitasi kesehatan pada rumah-rumah terutama di daerah bantaran sungai ini diberikan untuk agar masyarakat yang kurang mampu. Dan banyak lagi ini yang kegiatan yang tentunya diharapkan untuk bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Oleh karena itu kita membangun ini perlu kebersamaan, baik itu pemerintah, kemudian juga swasta di sini, ada dorongan dari BUMN, BUMD juga ada, kemudian juga masyarakat juga mensupport, sehingga sama-sama kita menggerakkan untuk menuju pembangunan di Sumsel ini menjadi lebih nyata dan lebih sejahtera saat ini dan ke depannya. Saya kira dengan kami mewakili hadir juga Bapak Hadi Muhammad Akbar. Atas sambutan dan laporan ke Yatim Fest Palembang 2024 kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sekaligus Wonder Yatim Pileg Kahangga dengan Saputra yang kita harapkan keberkahan Biji Gubernur Sumatera yang satu Bapak Dr. Ketua Chandra dan Bapak Hasan. Terima kasih atas perhatiannya. Pimpinan dan pemerhati yang kami hormati para ketua komunitas sosial Sumatera Barat dan Kamari dan ID yang kami hormati wakil orang tua asuh dan anak kami. Semoga hadirnya kita dan berkumpulah kita nanti dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam seluruh panitia Yatim Fest mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mensukseskan acara ini, menyisihkan sedikit hartanya untuk acara ini untuk anak yatim, duafa dan anak-anak. Sebagai informasi Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa kegiatan Yatim Fest tahun ini adalah kolaborasi antara Yayasan Al Yatama Indonesia Cabang Palembang dengan berbagai lembaga komunitas, sosial, filantropi, pemerintahan, pendidikan, perusahaan, yang yayasan dan orang-orang baik tentunya yang ada di Kota Palembang. Kurang lebih ada 41 lembaga yayasan yang bergabung dalam kegiatan ini. Mari kita doakan bersama-sama, tolong diaminkan ya semuanya. Semoga para donatur dan relawan yang telah memberikan sebagian rezekinya, baik material, tenaga, dan spiritual, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan. Desi masyarakat juga memberikan santunan semua seluruh yang hadir sebanyak 1.200 amplop atau santunan termasuk juga bingkisan. Jadi semuanya itu dari biasa dari Rambang. Itu kalau kita totalkan sekitar 2.400 amplop sama 2.400 bingkisan. Dan juga saya juga terima kasih pada seluruh panitia dan relawan yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melaksanakan atau menyukseskan kegiatan ini, di mana setiap hampir bulan ini untuk melakukan pikiran, baik tenaga maupun material, dan ujian dan doa kami khususnya sebagai khususnya kegiatan ini. Menjadi panitia kegiatan ini telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh bergantung sama manusia, kita hanya boleh bergantung sama Allah. Jadi jangan pernah besar menjadi orang baik dan jangan pernah lelah untuk membantu orang lain. Kita kirim ya mau ini. Semoga kegiatan Yatim Fest Palembang 2022 ini Kirim di WA menjadi mulia dan viral bersama seluruh Omongan airdrop, bukan airdrop. dan penghafal Quran. Ya. Semoga pengorbanan kita dalam ada cowok nggak kayak marah bola cowok sebagai amal Media, cuma minta foto baik. Tadi tuh datang telat omongin. Boleh lah kita jadi modus yang itu berjalan Nabi Muhammad SAW. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan Yatim Fest ini dapat menciptakan masyarakat yang peduli dan memulihkan anak yatim, duafa dan penghafal sehingga mereka lebih percaya diri karena mengenal orang-orang baik yang menyayanginya. Acara pada hari ini hanya sekedar simbolis ya, untuk membangkitkan gairah kita, untuk membangkitkan semangat kita bahwa ternyata di lingkungan kita ada banyak anak yatim, ada banyak orang yang perlu kita bantu, ada banyak orang yang perlu kita sedikit sisihkan harta kita dan tenaga kita. Salah satu program atau kegiatan dalam YAI Cabang Palembang adalah program pemberdayaan. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, program orang tua asuh di mana hanya dengan mengisikan sedekah harta atau Bapak Ibu per bulan
dan sahabat semua sudah ikut menjadi orang tua asuh di YAI cabang Palembang. Nanti di mana dananya ini diperuntukkan sebagai kebutuhan anak-anak yatim mereka dan juga sebagai sekolah maupun biaya siswa lainnya. Dan cita-cita kami sebagai pengurus YAI cabang Palembang dan saya di sini ditunjuk sebagai PJ Yatim Village adalah mewujudkan berdirinya kampung anak yatim, di mana di sana nanti kita selalu membersamai, membina, menyayangi, melaporkan pada pengambilan sebanyak 2.400 amplop itu ya dari lambang semesta dan BSI, bingkisan sebanyak 2.400 bingkisan, nasi buka bersama sebanyak 2.100 kotak, tahlik sebanyak tahjil sebanyak 2.000 bungkus, dompet yaitu sebanyak 8 sepeda, Al-Quran sebanyak 1.109 Al-Quran dan 10 paket Al-Quran Braille. Termasuk juga nanti ada di sini untuk transportasi anak yatim, duafa maupun pendamping, cinta hati para pendamping, dan biaya lainnya masuk persiapan, biaya publikasi maupun dokumentasi. Semoga acara ini membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita untuk menyambungi dan membahagiakan anak-anak yatim, duafa dan penghafal Quran. Semoga kegiatan integrasi ini menjadikan kita orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. BSI dalam hal ini BSI Maslahat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam acara Yatim Fest 2024 ini. Di Bank Syariah Indonesia, terutama di LP3 Palembang, mempunyai program juga yang berkaitan dengan pembinaan anak yatim, sehingga ketika panitia Yatim Fest melakukan kolaborasi yang bersama dengan BSI, maka kami menyambut dengan antusias karena menjadi program bersama yang bisa kita lakukan untuk membimbing dan membina anak-anak yatim. Di BSI Masyarakat sendiri pada tahun ini kita menyambut atau memberikan santunan kepada anak-anak kita, anak yatim kita sebanyak 3.500 anak yatim. Dan alhamdulillah di Kota Palembang bersama dengan panitia Yatim Fest kita ikut sedikit berkontribusi untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Semoga dengan ini anak-anak kita menjadi lebih berhati-hati dalam ini dan menyambut video ke MC lagi nak ngomong. Salam dari pimpinan wilayah. Kamu video ke dari MC kan? Biasa jalan. Oke, saya capek. Pada hari ini sudah hadir. Salam untuk anak-anak semua. Salam kasih sayang. Rasanya kita semua ingin sebenarnya bersama-sama dengan anak-anak semua agar kemudahan Allah turun kepada kita semua. Saya ucapkan selamat juga kepada panitia Yatim Fest 2024 Kota Palembang atas dedikasi dan kontribusinya sehingga acara Muliakan Anak Yatim di bulan Ramadan tetap terlaksana dari tahun ke tahun. Kita berikan terus yang meriah untuk panitia untuk memberikan kepada Bapak Staf Ahli Bapak Sadarudin Hajar SSMSI dan Bapak Robi Sabar, Ibu Sida Ramana, semua di belakang, selaku Direktur Keuangan Rambang Semesta MSOMSI. Ibu, selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu.
Allah. Terima kasih Bapak yang telah memberikan cenderamata kepada adik kita ya. Itu ada Al-Quran kan, anak yang tunanetra ya. Kita kasih Al-Quran spesial. Terima kasih banyak para muslimin yang telah memberikan sedekah terbaiknya. Kita doakan. Boleh tepuk tangan yang meriah dong, Masya Allah. Haja SSNSI untuk dapat memberikan simbolis dan Ibu Saida Ramana Sifati Brata selaku Direktur Keuangan dapat memberikan sudah ada lihat kamera ya di sana ya, coba lihat, kasih tunjuk Al-Qurannya, Kasih tunjuk ya Al-Qurannya. kasih lihat ke sana kamera. Bu yang di belakang berdiri. Boleh senyum terbaiknya. Adik-adik bilang apa ya? Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh para donatur, para muslimin yang telah menyumbangkan hartanya. Semoga